Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab shalah, yaitu bab salatul kusuf, itu salat gerhana. Hadis yang ke-2086 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa atala al-qiyam jiddan thumma raka'a fa atala ar-ruku' jiddan thumma rafa'a ra'sahu fa atala al-qiyam jiddan wa huwa duna al-qiyam al-awwal thumma raka'a fa atala ar-ruku' jiddan wa huwa duna ar-ruku' al-awwal thumma sajad thumma qama fa atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyam al-awwal thumma raka'a fa atala ar-ruku' wa huwa duna ar-ruku' al-awwal thumma rafa'a ra'sahu fa qama fa atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyam al-awwal thumma raka'a fa atala ar-ruku' wa huwa duna ar-ruku' al-awwal thumma sajad thumma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tajallat asy-syams fa khataba an-nas fa hamidallah wa athna alaihi thumma qala inna syamsa wal qamara min ayatillah wa innahuma la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fakabbiru wad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu ya ummata Muhammadin im min ahadin aghyaru minallahi ay yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu ya ummata Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila ala hal ballagt wa fi riwayati Malik inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan salat. Kemudian beliau berdiri yang cukup lama, yang sangat lama, maka beliau memanjangkan berdirinya atau melamakan berdirinya dan sangat lama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukuknya. Kemudian beliau i'tidal atau mengangkat kepala dari ruku atau i'tidal. Kemudian beliau berdiri lama dan berdiri tersebut sedikit lebih lebih rendah atau lebih dari berdiri yang pertama tadi, yaitu beliau berdiri yang kedua memanjangkan berdirinya tetapi lebih ringan daripada berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku dan memanjangkan rukuknya, dan ruku itu lebih ringan daripada ruku yang pertama. Kemudian sujud
kemudian berdiri kembali dan memanjangkan berdirinya, dan berdiri tersebut lebih ringan daripada berdiri yang pertama atau di rakaat yang pertama. Kemudian ruku dan memanjangkan rukuknya, dan rukuk tersebut lebih ringan daripada rukuk yang pertama. Kemudian beliau i'tidal, berdiri, kemudian memanjangkan berdirinya dan lebih ringan daripada berdiri yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan rukuknya, dan rukuk tersebut lebih ringan daripada rukuk sebelumnya. Kemudian beliau sujud. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW selesai salat, kemudian matahari sudah jelas kelihatan. Kemudian Nabi SAW berkhutbah, kemudian memuji Allah SWT. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya sungguhnya matahari dan bulan adalah di antara ayat-ayat Allah SWT, dan keduanya tidak akan gerhana atau tertutupi karena kematian seseorang ataupun kehidupannya. Jika kalian melihat keduanya, yaitu gerhana matahari ataupun bulan, maka bertakbirlah dan berdoalah kepada Allah SWT, dan salatlah dan bersedekahlah. Wahai umat Muhammad, tidaklah ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah SWT ketika melihat hambanya yang laki-laki berzina atau hambanya yang perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguhnya kalian akan lebih banyak menangis dan lebih sedikit ketawa. Bukankah aku sudah menyampaikan, kata Nabi SAW. Hadis ini yaitu hadis Aisyah dalam kitab Salatul Khusuf, di mana Imam Muslim di sini menyebutkan beberapa riwayat yang riwayat itu adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat khusyuf atau gerhana. Di mana diceritakan di zaman Nabi SAW telah terjadi khusuf atau gerhana matahari. Dan disebutkan oleh para ulama hanya terjadi sekali di zaman Nabi SAW, yaitu gerhana matahari, di mana Aisyah radhiyallahu taala menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika terjadi khusyuf atau kusuf, maka beliau bersegera ke masjid. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa kharaja Rasulullah SAW ilal masjid, maka Nabi SAW keluar menuju masjid. Ini dalam riwayat Aisyah yang kedua. Nabi SAW bersegera ke masjid. Kemudian Nabi SAW salat, di mana salatnya itu berbeda dengan salat biasanya. Artinya ada sedikit tambahan atau perbedaan. Di mana dalam hadis Aisyah tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW dalam satu rakaat itu 2 kali rukuknya. Dan ini perbedaan dari salat-salat yang lainnya, di mana dalam salat gerhana dalam satu rakaat itu ada 2 kali rukuk. Adapun hukum dari salat gerhana ini disebutkan oleh para ulama. Di sini Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya jumhur para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, sunnah dan berjamaah. Dan sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib, ataupun ada yang wajib ain ataupun fardu kifayah. Di mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya adalah sunnah. Sebagian ulama yang mengatakan wajib, karena memang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW itu ketika terjadi gerhana bersegera datang ke masjid dan melakukan sholat. Kemudian juga Nabi SAW memerintahkan
Nabi SAW mengatakan fa idza ra'aitumuhuma fakabbiru wa du'ullaha wa sallu wa tasaddaqu. Jika kalian melihat keduanya maka bersegera bertakbirlah, bersedekahlah, berdoalah, salatlah dan bersedekahlah. Maka ini yang menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya fardu kifayah atau fardu ain. Walaupun ya mayoritas para ulama mengatakan adalah hukumnya sunnah. Kemudian hadis Aisyah ini memberikan faedah bahwasanya ketika melihat gerhana, di sini Nabi SAW menyuruh kita melakukan 4 hal. Yaitu Nabi mengatakan tadi, fa idza ra'aitumuhuma fakabbiru. Ini yang pertama. Kalau kalian melihat keduanya itu gerhana matahari ataupun bulan, maka fakabbiru, bertakbirlah. Bertakbir. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wad'ullah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita berdoa. Yang ketiga, wasallu, dan salatlah. Yaitu salat gerhana. Kemudian watasaddaqu, dan juga bersedekah. Maka ini hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana kita dianjurkan bertakbir, dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, kemudian salat dan bersedekah. Kemudian faedah dari hadis Aisyah juga bahwasanya Nabi SAW berkhutbah. Itu berkhutbah setelah selesai salat. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya khutbah gerhana itu setelah salat. Dan apakah masih berkhutbah? Apakah itu satu kemestian? Yang jelas disebutkan di sini adalah diperintahkan oleh Nabi adalah salat. Itu yang paling penting. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya sungguhnya matahari dan bulan itu adalah ayat atau tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua melihat bahwasanya matahari terbit dari tempat terbitnya dari sebelah timur, terbenam dari barat. Bagaimana bulan juga beredar sesuai dengan aturannya. Maka ketika terjadi gerhana, maka matahari tertutupi baik sebagian ataupun seluruhnya, ataupun bulan juga ditutup baik sebagian atau seluruhnya. Maka ini tentunya kejadian yang di luar kebiasaan. Maka ini adalah yang dimaksud dengan ayat di sini adalah tanda, maksudnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gerhana, berarti ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain akan disebutkan nanti bahwasanya Nabi SAW itu qama fazi'an, itu Nabi SAW itu berdiri dalam keadaan takut ketika melihat gerhana. Maka kenapa Nabi takut? Ya karena ini terjadi sesuatu yang tidak lumrah atau tidak biasa. Dan dikhawatirkan itu adalah ya sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW salat, kemudian menyuruh manusia untuk juga salat, kemudian bersedekah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah terjadinya gerhana baik matahari ataupun bulan merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mampu merubah segala sesuatu. Yang tadinya terbit dari timur bisa terbit dari barat.
Yang tadinya bercahaya, terang benderang bisa jadi gelap. Itu semua kuasa Allah SWT dan Allah mampu. Maka ini adalah suatu hal yang perlu kita pahami dengan baik. Makanya Nabi SAW sholat dan kemudian disebutkan oleh Aisyah, sholatnya dengan sholat yang panjang, berdirinya sangat lama. Dan ini berbeda dengan sholat-sholat biasanya. Karena juga menghadapi kejadian yang luar biasa. Maka Nabi juga sholatnya lama, di luar kebiasaan. Sholatnya panjang, rukuknya lama, kemudian rukuknya 2 kali. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bahwasanya disyariatkannya salat itu adalah kalau kita melihat gerhana itu dengan mata kepala sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا, kalau kalian melihat keduanya, yaitu melihat gerhana matahari itu ditutupi atau bulan tertutup dengan mata kepala sendiri, maka ini disyariatkan. Ya, disyariatkannya gerhana itu kalau kita bisa memang melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Maka kalau seandainya tidak, maka tidak disyariatkan. Dan juga yang menjadi patokan di sini adalah ru'yah, yaitu melihat, bukan hisab atau perhitungan. Dan di zaman sekarang, mungkin dengan segala kecanggihan dan sebagainya, mereka sudah bisa memprediksi tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi gerhana dan sebagainya. Tapi yang tetap menjadi patokan adalah ru'yah, yaitu melihat. Bahwasanya kalau seandainya dilihat gerhana memang terjadi, maka disyariatkan sholat. Tapi kalau seandainya tidak, maka tidak disyariatkan. Kemudian juga para ulama berbicara, para ulama kontemporer mengatakan bahwasanya seyogianya sebenarnya gerhana itu tidak diberitakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika seorang mengetahui terjadi gerhana itu tiba-tiba, maka itu akan lebih, dia merasa bahwasanya itu adalah akan mengejutkan. Tentunya itu akan memberikan efek takut kepada Allah SWT. Tapi kalau seandainya sudah diberitahukan nanti akan terjadi gerhana pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, itu orang seperti biasa saja. Dan itu yang terjadi zaman kita. Karena kecanggihan zaman ini, kemudian kita tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang disyariatkan. Akhirnya gerhana itu biasa saja. Bahkan orang sekarang ini divideokannya atau diabadikannya, naudzubillah. Dia mengabadikan sesuatu yang itu merupakan tanda azab dari Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwasanya manusia sudah jauh dari Allah SWT, sudah hilang rasa takutnya kepada Allah. Ini jelas-jelas adalah tanda peringatan dari Allah SWT. Yang Nabi SAW takut melihat gerhana itu. Ini malah divideokan atau difoto. Seolah-olah itu sebagai hiburan. Yang mestinya itu apa? Takut. Nah, ini menunjukkan apa? Ini semakin jauhnya manusia dari takut kepada Allah SWT. Semakin lancang kepada Allah SWT. Sudah diberikan peringatan, sudah diberitahukan ini adalah tanda azab dan sebagainya, peringatan, justru menganggap itu suatu hal yang biasa. Dan ini efek buruk dari gerhana itu diberitahukan di media sosial dan sebagainya. Maka tidak sepatutnya itu dilakukan, diberitahukan. Di zaman Nabi tidak seperti itu. Tapi ketika terjadi gerhana, maka Nabi takut, kemudian mengajak sahabat. Ini kejadian yang luar biasa dan sebagainya. Maka ya kita bisa lihat ya efek buruk ya, dari kecanggihan teknologi terhadap iman seseorang. Dia menganggap ya, bahwasanya itu adalah peringatan dari Allah, itu dianggap sesuatu biasa. Hal ini peringatan. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran? Kapan kita bisa takut kepada Allah lagi? Dikasih gerhana,
biasa saja. Dikasih gempa biasa saja. Tidak ada rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya, ketika manusia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan-peringatan yang Allah berikan itu tidak lagi memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih parah lagi terjadi kepada sebagian kaum muslimin. Kalau orang kafir ya biasalah, tidak perlu kita bicara mereka. Tapi ini terjadi pada sebagian kaum muslimin yang mereka diberikan tanda-tanda azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa gempa, berupa gerhana, itu dianggap biasa saja. Ini pelajaran yang sangat penting ya, kita pahami di zaman kita. Bagaimana di zaman kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menipis. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka seorang semakin takut dia kepada Allah, semakin dia kenal Allah semakin takut. Maka bahwasanya ini adalah azab, bahwasanya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Nabi SAW mengatakan tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah SWT ketika melihat hambanya berzina, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk, termasuk dosa besar dan perbuatan yang sangat buruk. Makanya Allah SWT mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja enggak boleh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kata Allah. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan seburuk-buruk jalan. Maka ketika perbuatan zina sudah merajalela, maka Allah SWT akan kirimkan azab, akan kirimkan segala macam bentuk bencana, bala. Dan Allah SWT berikan peringatan-peringatan. Kita bisa lihat berapa kali terjadi di zaman kita gerhana, sangat banyak. Di zaman Nabi cuma sekali, bayangkan. Di zaman Nabi cuma sekali gerhana. Di zaman kita berapa kali kita terjadi gerhana? Berapa kali gempa? Ini peringatan semua. Kenapa? Karena di zaman kita maksiat sudah merajalela. Tapi sedikit orang yang mengambil pelajaran. Karena sudah menganggap biasa, gempa sudah biasa. Sudah biasa. Na'udzubillah. Maka ini hendaknya kita pahami bahwasanya ini peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal ini peringatan bagi kita agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Karena perbuatan-perbuatan inilah yang menyebabkan Allah SWT murka dan mengirimkan azabnya kepada kita. Dan tentunya ini menunjukkan bahwasanya hati-hati kita sudah mulai kasar dan keras. Ketika sudah diberikan bencana, diberikan gempa, gerhana, itu enggak sadar-sadar. Ini menunjukkan apa? Hati yang sudah keras dan mati. Alhamdulillah. Khawatirnya hati kita mati, tidak bisa mengambil pelajaran. Diberikan bencana, tidak mengambil pelajaran. Sudah diberikan bala, maka tidak bisa mengambil pelajaran. Ini berarti hatinya tidak bisa menerima kebenaran. Lalu hati yang bagaimana bisa? Lalu cara bagaimana supaya Allah SWT bisa menyadarkan kita? Maka ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dengan berbagai macam bentuk peringatan, gempa, gerhana, kemudian banjir dan sebagainya, tanah longsor, itu semua peringatan. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersumpah
Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi SAW, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, dan Nabi SAW orang yang paling mengetahui apa kebesaran Allah SWT, itu yang maksudnya. Nabi adalah manusia yang paling kenal Allah SWT, paling kenal kebesaran Allah SWT. Kalau kalian tahu kebesaran Allah SWT, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Tapi kita sebaliknya, lebih banyak kita ketawa dan sedikit kita menangis. Dan mungkin kadang kita tidak menangis. Maka ini kita koreksi diri kita. Mungkin apakah memang hati kita sudah keras, tidak mempan lagi dengan berbagai macam bencana, peringatan dari Allah SWT, atau bahkan anggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Alhamdulillah. Ya, ketika sebagian mengatakan itu biasa, gempa itu biasa terjadi, gerhana itu biasa. Maka ini ya peringatan ya sekali lagi pada kita bersama. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa ittum hatta laqad ra'aituni uridu an akhudha qitfan minal jannah hina ra'aitumuni ja'atu uqaddim aw ataqaddam wa laqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'dan hina ra'aitumuni ta'akhartu wa ra'aitu fiha ibnu Luhai wa huwa alladhi sayyaba as-sawa'ib wa intaha hadithu Abi Tahir inda qali fafza'u lis-shalah." Yaitu Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat yang lainnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW ketika melihat gerhana, kemudian Nabi SAW salat. Kemudian ketika salat itu Nabi SAW itu maju, kemudian mundur. Ketika salat Nabi maju, kemudian mundur. Kemudian Nabi SAW menceritakan atau menjelaskan kenapa aku maju dan mundur. Kata Nabi SAW, sungguh aku melihat di tempat aku ini berdiri, kata Nabi SAW ketika salat tersebut, aku diperlihatkan kepadaku surga. Kemudian aku maju supaya aku ingin mengambil sebagian dari buah dari surga itu. Tapi tentunya itu tidak bisa dilakukan atau tidak ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan aku mundur karena diperlihatkan kepadaku neraka jahanam, di mana aku melihat neraka jahanam itu sebagian yang memakan sebagian yang lainnya. Dan aku melihat Ibnu Luhai, yaitu Ibnu Luhai orang yang di antara dia yang pertama membawa berhala ke Mekah ketika itu. Karena kita ketahui bahwasanya penduduk Mekah itu dahulunya berada di atas agamanya Nabi Ibrahim sampai dibawa oleh Ibnu Luhai ini berhala dari negeri Syam kemudian dikatakan dan akhirnya disembah. Ini orang yang pertama membawa berhala ke Mekah. Maka kata Nabi SAW, aku melihat Ibnu Luhai bagaimana orang ini disiksa. Maka faedah dari hadis ini juga Nabi SAW ketika salat gerhana itu beliau diperlihatkan oleh Allah SWT surga. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga sudah ada. Diperlihatkan oleh Allah SWT dan ini kuasa Allah SWT. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebagaimana juga Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan surga dan neraka. Dan Rasulullah SAW berjumpa dengan para nabi dan rasul terdahulu. Dan juga ketika sudah pulang dari Isra dan Mi'raj, ketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi SAW,
ketika Nabi mengaku bahwasanya sudah berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang dalam satu malam. Kemudian orang Quraisy enggak percaya. Kemudian ditanya, kalau kamu benar berapa jumlah pintu dari Masjidil Aqsa? Maka diperlihatkan oleh Allah SWT. Itu semua kekuasaan Allah dan tidak ada yang tidak mungkin. Maka ini juga dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW melihat surga, diperlihatkan oleh Allah SWT surga. Kemudian juga diperlihatkan kepada beliau neraka. Ini menunjukkan bahwasanya neraka ada dan diperlihatkan bahwasanya ada orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Diperlihatkan bahwasanya nanti bagaimana Ibnu Luhai ini nanti diazabnya. Yang diperlihatkan oleh Allah SWT dan itu semua kekuasaan Allah SWT. Dan ini tentunya adalah gaib. Dan ini berbicara Allah Rasul, Nabi SAW. Dan kita yang berbicara Nabi, yang beliau adalah As-Sadiqul Masduq, yang Al-Amin, yang berbicara pasti benar. Maka kewajiban kita membenarkan. Dan beliau berbicara tentang hal yang sifatnya gaib. Maka hendaknya kita menimbang ini dengan iman, bukan dengan akal kita. Kemudian juga dalam riwayat yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya disyariatkan ketika salat khusuf itu muadzin itu memanggil atau mengajak kaum muslimin untuk salat adalah dengan perkataan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Di mana tidak ada azan dan tidak ada iqamah ketika salat gerhana, tapi yang dianjurkan adalah muadzin menyebutkan as-salatu jami'ah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW jahara fi salatil khusuf. Bahwasanya Nabi SAW itu ketika salat khusuf membaca bacaan tersebut dengan jahar, ya, dengan bacaan yang keras. Ya. Kemudian ya disebutkan bahwasanya disebutkan oleh para ulama tata cara salat gerhana itu sendiri bahwasanya salat pertama berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian baca ayat. Disebutkan nanti dalam riwayat yang akan datang disebutkan Nabi SAW membaca ayat lebih kurang panjangnya seperti yaitu sepanjang surah Al-Baqarah, yaitu lebih kurang 2 juz lebih. Itu rakaat pertama, kemudian beliau berdiri, kemudian rukuknya lama, hampir sama lamanya dengan berdirinya. Kemudian beliau tidak berdiri kembali, kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca ayat lagi, tapi panjangnya sedikit lebih ringan daripada surah Al-Baqarah. Kemudian rukuk lagi. Kemudian i'tidal. Yang kedua ini i'tidal, ya seperti biasa baca Rabbana walakal hamd, kemudian sujud. Sujudnya juga lama. Kemudian duduk antara dua sujud, kemudian berdiri seperti biasa pada rakaat yang kedua. Jadi tambahan di sini adalah dalam pelaksanaan salat khusuf ini adalah rukuknya adalah 2 kali. Ini beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Ya, tapi kita sebutkan tadi hanya riwayat pertama, dan riwayat selanjutnya adalah ya melengkapi, dan juga sebenarnya setelah ini akan juga disebutkan tentang yang tadi juga disebutkan bahwasanya diperlihatkan kepada Nabi surga neraka, juga nanti akan disebutkan lebih detail dalam riwayat yang lain. Juga nanti ada riwayat Jabir, riwayat Abdullah bin Abbas. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.